Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID teman-teman. Kali ini yang akan saya kasih tahu adalah perihal wall sweep ya. Perihal wall sweep di Revit. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali teman-teman ya, silahkan subscribe jika teman-teman belum sempat subscribe supaya nanti bisa mendapatkan update secara rutin dari channel Revit ID karena channel Revit ID ini akan saya update secara continuous ya, agar teman-teman semua yang ingin belajar Revit mudah belajar step by step melalui channel Revit ID ini. Nah, sebelum bicara tentang wall sweep ya, sebelum bicara tentang wall sweep, saya akan kasih intro terlebih dahulu ya, perihal wall ya, supaya teman-teman itu ada gambaran nanti seperti apa. Jadi wall dalam Revit ya, kategorinya adalah sistem family ya. Dalam Revit itu family ada dua, yaitu sistem family dan loadable family. Sistem family itu sistem family yang udah ada pada Revit itu sendiri. Sementara loadable family adalah family yang bisa di-load atau dimasukkan ke dalam project atau ke Revit ya. Contoh sistem family itu wall ya, wall itu sendiri gitu. Sementara loadable family itu banyak, misalkan kayak kolom, balok, ya, terus eh, connection, misalkan kayak baut, plat, gitu, itu namanya loadable family. Ya, nah karena wall adalah sistem family, kategorinya kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya, di object type property ya. Di sini family-nya adalah sistem family wall basic. Kita bisa menduplikasi misalkan wallnya 150 ya, 150 ketebalannya. Kita bisa memodifikasi dengan ketentuan terbatas 150 ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah ini maka ketebalannya akan berubah ya. Tapi bentuknya ya kita tidak bisa merubah-rubah ya. Misalkan saya mau menambahkan bentuknya seperti ini, di bawahnya terdapat siku kanan kiri, itu tidak bisa. Salah satu triknya adalah menggunakan wall sweep ya. Ini saya balikin lagi ya ke modify, saya match properties, klik kemudian klik supaya ketebalannya sama lagi. Jadi teman-teman udah ada bayangan ya, apa itu system family, apa itu loadable family. Nah, sekarang saatnya untuk eh, praktek langsung ya. Silakan teman-teman ikutin eh, supaya nanti terbiasa menggunakan Revit. Saya save ya teman-teman. Ini saya ngebaca project 3 lah ya. Nah, sudah di save ya. Ini yang pertama kali ya, itu saya akan membuat profilnya dulu ya supaya gampang ya teman-teman ya. Ini saya close saja langsung, saya close saja ya. Jadi saya akan memulai dari file baru ya. Yang pertama adalah membuat profilnya ya. Di sini bisa diklik logo R atau melalui kategori family. Klik new, kemudian pilih, geser ke bawah, metric profile ya. Jangan lupa teman-teman ya, pilih metric profile, klik open. Nah, di sini saya akan membuat profil dengan parameter. Teman-teman tahu apa itu parameter? Jadi saya kasih gambaran sederhana ya. Parameter adalah tempat untuk menyimpan variabel ya. Dan variabel adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Misalnya begini, parameter adalah tempat untuk menyimpan variabel. Misalkan nama parameternya adalah lebar.
nanti nilai lebarnya itu bisa 100, bisa 200, bisa 300. Nama parameternya tinggi. Ya, nanti ketinggiannya bisa 100, 200, 300, dan seterusnya. Jadi, parameter adalah tempat untuk menyimpan variabel. Dan variabel adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Jadi, gampangannya seperti itulah. Supaya teman-teman cara berpikirnya mudah. Nah, sekarang saya akan membuat parameter, teman-teman ya. Jangan lupa ya, klik ikutin ya, supaya bisa praktek secara langsung. Klik kanan, create similar ya. Ini saya di sini ya. Nggak usah pakai ukuran dulu ya teman-teman ya. Terus sebelah atasnya klik, tarik, klik ya. Tekan escape 2 kali. Kemudian tambahkan dimensi ya, align dimension ya. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, ini dari arah kuat ke arah lemah. Jadi ini yang utama ya, dari arah kuat atau dari yang utama ke arah yang lemah. Klik, kemudian klik ya. Tekan escape, klik ya, kemudian add parameter. Misalkan lebar, eh, lebar, oke ya. Kemudian klik align dimension lagi, klik, klik, klik ya. Tekan escape beberapa kali, klik lagi, add parameter tinggi ya. Klik oke. Nah, di sini di family type-nya saya akan tes dulu ya. Apakah ini bisa bekerja atau tidak. Sorry, saya geser dulu ya teman-teman. Saya klik ya. Kemudian tingginya saya ubah nilainya menjadi 100. Lebarnya 100. Kemudian klik oke. Nah, di sini apa eh, reference plan-nya ikut berubah sesuai dengan nilai yang kita masukkan pada family type. Klik apply, klik OK. Ya. Nah, berikutnya setelah parameter jadi, kita membuat objek profilnya. Klik create, kemudian klik line, ya. Setelah itu pilih pick line. Jangan lupa teman-teman aktifkan tanda centang lock, ya, supaya mengunci, ya, terhadap garis reference plan, ya, garis reference plan ini. Objeknya mengunci terhadap garis reference plan. Kemudian klik, kemudian klik, ya. Jika tampilannya terlalu tipis, silakan di bagian thin line atau melalui menu view di sini thin line-nya dinonaktifkan. Ya. Setelah itu ke panel grid lagi ya. Kemudian klik ya, kemudian klik ya. Sorry saya tekan escape ini enggak aktif. Klik ya. Kemudian klik geser ke sini. Klik ya. Tekan escape beberapa kali. Kemudian trim ya, garisnya trim. Klik, 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 klik. Nah, sekarang profilnya sudah jadi. Saya ulangi lagi ya, tes ya. Apakah profil ini akan bergerak ya, mengecil dan membesar sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Saya tes lagi ya. Misalkan masukkan 200. 200, klik apply. Nah, sekarang dia sudah membesar. Artinya tidak terjadi error dengan parameter terhadap objeknya, ya, atau objek terhadap parameternya. Nah, setelah ini sudah jadi, ya, tingginya 100, lebarnya 100. Saya akan membuat tipe dengan variabel 200, 300, ya, atau mungkin 400. Ya, saya klik family type, kemudian kini di sini saya klik new, ya. Misalkan namanya sesuai dengan ukurannya L100 apa strip T100, klik OK. Kemudian klik new type lagi L100, ini L-nya huruf besar ya, L200 T
T200 ya. Klik OK di sini 200, sini 200. Klik apply ya. Ini membesar, klik new type lagi L300 ya. T300. Nggak mesti harus sama ya teman-teman ya. Mungkin L-nya 2,5, T-nya tingginya 300. Mungkin T-nya 2,5 atau tingginya 2,5, L-nya 300. Nggak mesti harus sama ya teman-teman ya. Klik OK, sini saya masukkan nilai 300. Klik 300. Klik apply, oke. Nah, sekarang kita memiliki 3 family types ya dari kategori profile. Nah, jangan lupa di save dulu ya teman-teman, save ya di bagian supaya gampang di bagian mana ya? Di bagian my dokumen aja ya teman-teman ya, supaya gampang diingat ya. Profile, profile, strip, wall, sweep ya. Optionnya satu saja, maksimum backupnya, klik OK, kemudian save. Nah, berikutnya saya akan membuat file baru, project ya. Klik ya, kemudian new, pilih project. Pilih template struktur, kemudian klik OK. Setelah itu saya akan membuat wall ya. Klik struktur, wall ya, generic 200 ya. Ini dari level 2 ya, saya turunin depth to level 0 ya. Karena saya posisinya berada di level 2, maka saya akan membuat wall depth turun ke level 1. Atau bisa juga ditekan escape, aktifkan level 1 dulu. Ya, klik wall, berarti ini naik. Dari level 1 naik, hack to level 2. Ya, sama saja ya teman-teman ya, cuma bedanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Saya klik, geser, klik, misalkan seperti ini, klik. Ya, berikutnya saya membuat wall dengan rectangle. Ya, klik, ya, kemudian eh, jangan terlalu besar ya, seginilah cukup ya teman-teman. Ya. Klik, tekan escape 2 kali. Ya, berikutnya adalah saya membuat floor. Floor saya nggak rubah dulu lah ya, teman-teman biarin 300 ya. Saya klik di sini, geser, klik ya. Oke, kemudian eh, klik struktur lagi, floor lagi, ya, pakai rectangle, klik sini, ya, klik oke, tekan escape beberapa kali, kemudian delete span directionnya. Nah, kita lihat di sini ya, wall dengan lantai sudah kita bikin ya. Ubah menjadi fine, kemudian klik, pilih edit, ya, putar, tahan save, kemudian tekan mouse tengah, tekan dan tahan, dan geser atau putar mouse-nya. Ya, ini kita lihat. Nah, kita akan membuat wall sweep. Caranya, ya, insert, ya, masukkan load family, ya, load family-nya yaitu family yang tadi kita bikin profilnya. Nah, di sini masukkan open. Nah, kalau kita lihat di family tree-nya ya, cabang-cabang family-nya, di sini kita lihat di bagian profil kategorinya kita sudah masuk profilnya L1, L2, L3 ya. Nah, balik lagi geser ke atas ya. Sorry, ke 3D-nya, klik struktur, kemudian klik drop down-nya ya, segitiganya, kemudian pilih wall sweep. Setelah itu edit type, kemudian di bagian profile ya, pilih misalkan L100 atau 200 ya.
200 coba ya, kekecilan atau kebesaran atau sedang. Kemudian klik apply, oke. Kita tempel di bawah ya. Tempel di temboknya atau di wallnya, kemudian geser ke bawah. Klik ya. Kemudian klik. Setelah itu putar objeknya dengan cara tahan shift sembari tekan scroll mouse, tahan ya. Dua-duanya ditahan, kemudian gerakan mouse-nya, putar mouse-nya supaya teman-teman terbiasa ya. Tekan escape, ulangi lagi, wall sweep ya. Tempel di dinding, geser ke bawah sampai mentok, klik. Kemudian di sini juga klik ya. Nah, di sini klik ya, klik ya. Sini juga klik, klik ya. Sini juga ya. Nanti ini belakangan lah ya. Yang penting caranya sudah bisa. Nah, kita balik lagi ke sini. Teman-teman ya. Coba klik denahnya level 1 teman-teman ya. Setelah itu buat potongan ya. Melalui quick access toolbar atau melalui menu view section ya. Klik ya, geser, tarik, klik ya. Ini atur jangkauannya segini, jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau terlalu jauh seperti ini nanti malah bingung. Jadi yang terpotong yang kita butuhkan adalah tampilan di sini ya. Setelah itu klik di area kosong, klik 2 kali section bubble-nya. Nah, kita lihat di sini sudah tampak. Nah, saya ubah ukurannya misalkan skala 1:50. Kalau untuk detail misalkan skala 1:20 ya. Nah, sini kita lihat sudah terbentuk. Kembali lagi ke tampilan 3D ya. Kemudian saya akan menjoin ya geometrinya. Modify, join ya. Klik wall-nya, klik ya. Klik wall-nya, kemudian klik wall sweep-nya. Yang sebelah sini juga klik wall-nya, klik ya. Klik wall-nya, klik sweep-nya. Kita lihat di bagian section di sini ya. Klik 2 kali. Nah, sekarang sudah terbentuk wall sweep-nya. Kemudian saya akan menggeser ya ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya nggak digeser nggak apa-apa. Tapi supaya visibility-nya jelas, tampaknya jelas, saya geser ya. Tekan escape. Nah, sekarang saya join. Ya, platnya klik terhadap wall, klik terhadap sweep, join terhadap sweep yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah jadi ya teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa ya cara menggunakan wall sweep di Revit. Jadi kalau nanti ada bangunan struktur GWT, STP, atau mungkin bak ya, bak beton gitu ya. Biasanya dikasih perkuatan ya sudut ya, supaya temboknya itu nggak gampang retak di bagian pertemuan antara plat dan wall, di bagian siku pertemuan. Nah, kita lihat tampaknya seperti ini. Nah, misalkan saya mau memperbesar teman-teman ya, klik ya, edit type ya, kemudian di sini dipilih misalkan 300, kemudian klik apply, oke. Otomatis di sini ikut membesar ya. Lihat potongannya, di sini juga ikut membesar ya. Misalkan diukur dengan measure tool dari sini ke sini, 300 dari sini ke sini. Ya. Misalkan tingginya berubah teman-teman ya. Misalkan tingginya 2,5, satu sisi lebarnya 2,5, tingginya 300. Berarti teman-teman nanti diedit melalui profilnya. Klik, kemudian klik kanan, edit profile ya. Kemudian di sini di family type, klik,
ya. Kemudian klik new, ya. Misalkan L 2,5, ya. T 300. Oke, ini ubah nilainya, ya. T 300, L 2,5, ya. Kemudian klik apply, oke, ya. Load into project, override, ya. Sini dirubah, klik edit type, di sini sudah muncul L 2,5 T 300, klik apply, oke, ya. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman ya. Silakan teman-teman praktekkan ya supaya benar-benar bisa menggunakan Revit ya. Khususnya di sini saya kasih tutorial adalah Revit struktur. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa eh, bantu ya teman-teman ya, eh, di subscribe dan juga bantu juga untuk di share supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar Revit struktur khususnya dari channel Revit ID ini. Ya, saya senang bisa membantu teman-teman belajar Revit. Ya, lebih senang lagi kalau ada yang subscribe dan juga share supaya teman-teman yang lainnya ikut juga terbantu untuk bisa belajar Revit. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.